tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Kamu akan dapati orang yang sangat musuh kepada mukminin Yahud dan orang-orang musyrik. Tapi kamu akan dapati lebih ada kasih sayangnya kepada mukminin yang mengatakan diri mereka kami Nasara. Hal itu di mereka karena masih ada para kisis, para rahib, pendeta, ruhban, dan tidak menyombongkan diri mereka. Ayat ini Allah sebutkan, kata Ibnu Abbas, turun ayat semacam ini terkait Najasyi dan orang-orang dekatnya yang beriman kepada Allah, dan ketika Rasul dengar wafatnya pun Rasul sedih dan takziah atas kematiannya. Nah, radhiyallahu an. Ada kecintaan kepada mukminin, ada tawadhu pada mereka, begitu tahu al-haq itu yang mereka cari selama ini dan mereka ikuti, walaupun seperti Najasyi tidak mampu atau belum kuasa untuk menampakkan itu depan kaumnya. Dia sembunyikan keimanannya. Bahkan disebutkan bahwa Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, ini ketika menyampaikan dakwah, ini Rasul kami mendakwai kami, mengajarkan kami ini tauhid, iman, pada hari akhir, akhlak, ibadah, menentang syirik, segala kemaksiatan, pembunuhan, zina, riba dan seterusnya, menangis. Najasyi dan orang-orang dekatnya nangis, bahkan sampai disebutkan basah jenggot mereka karena derasnya air mata yang mereka cucurkan, karena tahu ini hak dan itu ada di Injil. Mereka tahu akan datangnya seorang nabi yang sifatnya, cirinya begini-begini, tahu ini kebenarannya, telah muncul nabi ini. Nangis Najasyi. Makanya Allah puji karena ada di hati mereka mawaddah, masih ada simpati, bahkan empati Najasyi kepada mukminin. Dia bela, dia lindungi. Naam, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, masyhur dengan kunyahnya Abu Umamah. Beliau adalah Sudai ibnu Ajlan. Sudai Soddal ya, Sudai ibnu Ajlan. Lebih dikenal atau lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Malaikat yang ditugasi mengambil nyawa satu malaikat. Penamaannya di dalam Quran Malakul Maut. Malak itu single, mufrad, satu malaikat. Allah sebutkan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan kepada mereka yang mematikan kalian, ini mengambil nyawa kalian, malaikat kematian.
Satu malaikat, malak, karena itu mufrad, bentuk single. Satu malaikat yang dinamakan malakul maut, yang memang ditugasi untuk itu. Dan Allah punya banyak malaikat, diberi tugas masing-masing. Maka termasuk iman, rukun iman kepada malaikat adalah kita mengimani nama-nama malaikat yang Allah sebut atau Rasulnya sebut dalam Quran atau Sunnah, dan mengimani tugas-tugas yang Allah atau Rasul sebutkan tentang mereka. Seperti ini dalam ayat Allah sebutkan malakul maut, malaikat kematian, tugasnya mengambil nyawa orang yang memang telah sampai ajalnya. Dia satu malaikat. Di ayat lain Allah sebutkan mereka banyak, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Rusul bentuk jamak, ya bentuk plural. Banyak rasul, banyak utusan, banyak malaikat. Sementara tadi di ayat Allah katakan malakul maut, yang mengambil nyawa satu malaikat. Ini bisa dikompromikan. Jamaknya para ulama sebutkan tetap malaikat yang Allah tugaskan mengurusi kematian, mengambil nyawa yang telah datang ajalnya satu, namanya malakul maut, malaikat kematian. Tapi Allah berikan untuknya banyak pembantu, dibantu oleh banyak malaikat. Hanya Allah yang maha tahu jumlahnya, karena Allah sebutkan jamak itu banyak. Tawaffathu rusuluna, banyak malaikat. Mereka membantu malakul maut, yang Allah beri tugas malakul maut. Ini pula meluruskan bahwa yang ada penamaannya dalam Quran malakul maut, sehingga yang biasa orang sebut malaikat pengambil nyawa itu Israil, tidak ada benarnya. Israil yang mengambil nyawa, kemungkinan besar itu Israiliyat, kisah atau berita dari Bani Israel. Mungkin ada di Taurat atau Injil mereka. Yang semacam itu kita nggak bisa ambil, nggak bisa kita benarkan, karena agama kita, Quran, Sunnah tidak menetapkan itu namanya. Kalau memang itu namanya akan Allah sebutkan dalam ayat, qul yatawaffakum Israil misalnya. Tapi yang Allah katakan malakul maut, maka itu yang kita imani, malaikat kematian, itu namanya. Athar dari Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah qala al-ilmu atau al-alimu tabibuddin. Seorang alim adalah tabib, dokter dalam urusan agama. Wadirhamu da'uddin, sementara dirham yakni harta benda, penyakitnya agama, yang merusak agama, melemahkan agama seseorang. Fa idza ijtarra at-tabibu da'a ila nafsihi famata yudawi ghairah. Maka jika kemudian si dokter menyeret penyakit itu pada dirinya sendiri, kapan dia diharapkan bisa menyembuhkan orang lain? Dia sendiri sakit.